Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua, amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikan dan sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 24 Agustus tahun 2023. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kita di sepanjang malam kita lewati, maka di sepanjang hari ini pun Tuhan akan memberkati hidup kita, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita sama-sama landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan puji Tuhan, mulai hari ini sampai 5 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab 1 Yohanes. Seperti kitab 1 dan 2 Petrus, maka surat ini pun menjadi salah satu kitab yang akan mengajarkan kita agar memiliki kekuatan dan ketahanan iman untuk menjaga hidup tetap murni di hadapan Tuhan sambil menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Karena itu jangan lewatkan satu hari pun, cuma 5 hari saja. Tetaplah setia dan jaga rohmu untuk terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan itu artinya setiap hari saudara siap untuk semakin diberkati, kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Judul renungan kita di hari pertama dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat pertama sampai dengan ayat ke-10 ini adalah hidup dalam terang ilahi. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita harus sepenuhnya menyadari bahwa hidup sebagai orang Kristen yang telah mengalami penyucian dari dosa melalui darah Yesus adalah hidupnya harus berada di dalam terang itu sendiri. Sebab Allah yang telah menebus kita adalah terang. Oleh karena itu kita juga harus hidup di dalam terang dan tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Dalam pernyataan Allah adalah terang di dalam ayat yang kelima, menunjukkan bahwa Allah adalah kudus dan benar adanya. Oleh karena itu, Dia jugalah yang mampu menuntun kita keluar dari kegelapan. Selanjutnya, kita diminta untuk tidak menipu diri sendiri, tapi mengakui dosa-dosa kita dan sepenuhnya jujur kepada Allah. Sehingga dengan demikian, jelaslah bahwa sebagai seorang Kristen, kita sudah tidak boleh lagi hidup dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam terang, yaitu dalam kemurnian, kekudusan, dan kebenaran yang ilahi. Tahukah saudara bahwa pada saat penulisan surat 1 Yohanes ini, ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa kita tetap dapat memiliki persekutuan dengan Allah sementara kita hidup di dalam kegelapan. Menanggapi ajaran sesat tersebutlah, maka Yohanes menegaskan bahwa tidak ada seorang pun bisa mengklaim diri sebagai orang Kristen jika masih hidup dalam kejahatan dan perbuatan amoral. Kita tidak dapat mengasihi Allah dan pada saat yang sama juga kita hidup dalam dosa. Jika demikian, kita adalah orang-orang munafik. Kita harus memilih dan menentukan sikap hidup mengasihi Allah dan tidak boleh hidup di dalam dosa. Dan hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan agar dapat hidup dalam terang dan dalam persekutuan dengan Allah adalah mengaku bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Pengakuan dosa memungkinkan kita untuk bebas menikmati persekutuan dengan Kristus setiap waktu. Karena itu marilah kita sekali lagi memperbarui komitmen kita untuk tetap hidup kudus dan benar sebagai seorang Kristen. Dan kita harus sadar bahwa diri kita adalah manusia yang penuh dosa dan kelemahan. Kita tidak perlu takut mengaku dosa di hadapan Allah, karena Dia tidak akan membuang kita, tetapi justru memberi jaminan pengampunan kepada kita untuk hidup dalam terang ilahi yang sesungguhnya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita adalah sepenuhnya milik Allah dan kita wajib hidup di dalam terang ilahi yang telah menerangi hidup kita. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu, pagar perlindungannya nyata juga bagi hidupmu, sehingga ketika musuh datang bersatu menyerang kau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.